Setiap hidup orang punya standar nilai. Setiap hidup orang punya prinsip-prinsip. Lalu bagaimana kita berbenturan dengan prinsip-prinsip orang lain. Itu sepertinya kadang-kadang kita punya seperti sudah pokoknya lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku, prinsipmu prinsipmu, prinsipku prinsipku. Apakah harus seperti itu? Baik. Begini pada prinsipnya kita, nah itu kan tadi kan pada prinsipnya, karena prinsip itu harus berlaku umum. Contoh misalnya terima kasih masih membersamai kami di program Mireng Midang bareng Bang Hak. Jadi lebih baik. Di segmen yang kedua ini Bang Hak, ya, kita akan mendengarkan kembali pertanyaan dari audiens yang ada di studio ini. Kita berikan kesempatan, dipersilahkan. Ada? Ya. Oh silahkan. Adik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadina Kamila. Saya tinggal di kota Cirebon. Isu yang akan saya pertanyakan kali ini mengenai pergaulan di dalam luasan sosial. Nah, pastinya di pergaulan itu sendiri kan banyak banget perbedaannya, banyak banget selisihnya, banyak banget perpecahannya mungkin. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut itu kan pasti kita tuh ada rasa kita harus diterima, kita harus netral sama orang lain. Nah, itu bagaimana kita bisa diterima terus sama orang lain di sekitar kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa sekali pertanyaannya. Iya, Bang. beliau usianya masih Muda ya, Bang, dini, ya? tetapi kemampuan analisa sosialnya luar biasa ya. Iya, dipersilahkan untuk menjawab Bang. Baik, betul sekali Ananda Kamila. Ketika kita ingin menjadi pribadi yang terus diterima dalam berbagai macam cara pandang orang yang berbeda-beda. Karena kita tidak mungkin bisa menjadi sesuai dengan apa yang mereka mau, gitu ya. Pastikan kita anggap ada kaidah yang mendasar nih. Kita tidak mungkin disenangi oleh semua orang. Oke, setuju ya? Nggak mungkin kita berbuat sesuatu yang disenangi semua orang. Pasti saja ada yang tidak suka. So sebaliknya kita juga tidak bisa menjadi orang nggak suka semua. Pasti saja ada orang yang suka. Itu kaidah yang alami. Kalau begitu tampillah kita yang pertama menyenangi diri terlebih dahulu. Kalau kita sudah menyenangi diri, maka kita bisa berekspresi untuk menghargai diri. Contoh begini, kalau kita sudah pikiran sama hidung kita yang kurang mancung misalnya ya, atau kulit kita yang hitam gitu misalnya ya, atau badan kita yang kurang ideal gitu ya, itu kan tandanya kita sudah tidak menyenangi diri. Artinya ketika kita bergaul, kita juga bereaksi tidak baik. Merasa bahwa orang lain lebih unggul dibanding kita. Merasa bahwa kita lebih rendah dibanding dengan orang lain. Maka kita bersikap seperti a priori. Kita subordinari. Kita merasa bahwa diri kita lebih rendah dibanding dengan yang lain. Kalau begitu tindakan kita, ungkapan kita, kata-kata kita mungkin akan menyakitkan. Ya kamu sih orangnya hitam gitu kan. Itu menyakiti kita tuh. Hidung kamu sih kurang mancung, hingga kamu kurang sukses sekarang gitu. Nilaimu jadi jeblok semua. Itu rasa-rasanya kan seperti kiamat gitu kan. Harusnya ketika kita menyatakan, ya beginilah saya tidak bisa memilih kulit saya hitam atau putih. Saya tidak bisa memilih hidung saya mancung atau tidak. Tetapi saya dilahirkan dalam keadaan begini, saya syukuri keberadaan saya. Nah, kalau dia sudah bersyukuri keberadaan dirinya, bodoh amat dengan penilaian orang lain. Yang penting dalam keberadaan diri saya bisa adaptasi dengan lingkungan. Karena pada prinsipnya, contoh nih, kalau ada burung puyuh, maka dia akan berberondong dengan burung puyuh lagi. Bergerombol dengan burung puyuh lagi. Kalau ada ayam merak, maka dia sering untuk berkomunikasi dengan ayam merak lagi. Begitulah makhluk sosial sebetulnya. Orang-orang tuh berkerumun kepada kelompoknya masing-masing. Nah, kita tidak mungkin bisa diterima semuanya. Tapi ketika kita menyadari bahwa diri saya memang ada kelebihan dan saya juga ada kekurangan, maka tampillah dalam kekurangannya kita bisa menutupi dengan berbagai macam cara. Contoh, kalau memang kulit saya hitam nggak jadi masalah, tapi prestasilah dalam pelajaran. Sehingga kita dihargai. Hitam-hitam juga nilai saya bagus loh. Oh iya gitu kan. Pesek-pesek juga saya kaya loh. Oh iya gitu ya. Akibatnya kalau kita sudah bisa menghargai diri, menyenangi diri,
tampil dengan prestasi yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita. Bayangkan kalau kita sudah a priori merasa rendah diri atas apa yang sudah kita miliki, akibatnya kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, tidak bisa diterima lagi. Jadi terima diri kita, senangi diri kita, lalu beradaptasilah dengan lingkungan, insya Allah mereka juga akan mempercayai dan akan merespon kita dengan respon yang lebih baik. Itu dia. Sangat istimewa sekali Bang Hak. Kita berikan kesempatan kembali untuk audiens yang ada di studio, dipersilahkan barangkali ada. Silakan. Oh, silakan Pak. Terima kasih Bang Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diding Praitno dari Kota Cirebon. Yang saya mau tanyakan Bang Hak, setiap individu pastilah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Iya. Nah, sederhana aja, bagaimana caranya kita tetap berteman dengan masing-masing prinsip yang berbeda. Oke. Demikian yang saya pertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan untuk dijawab Bang. Betul sekali. Setiap hidup orang punya standar nilai. Setiap hidup orang punya prinsip-prinsip. Lalu bagaimana kita berbenturan dengan prinsip-prinsip orang lain. Itu sepertinya kadang-kadang kita punya seperti sudah pokoknya lakum dinukum waliyadin. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku, prinsipmu prinsipmu, prinsipku prinsipku. Apakah harus seperti itu? Baik. Begini pada prinsipnya kita, nah itu kan tadi kan pada prinsipnya, karena prinsip itu harus berlaku umum. Contoh misalnya prinsip menjadi orang yang jujur itu akan diterima oleh umum atau tidak? Diterima umum. Kalau kita sebagai pedagang ingin ketemu pembeli yang jujur atau pembeli yang curang, maka jujur bisa diterima, gitu. Atau kemudian menjadi orang yang baik. Prinsip baik itu apakah semua orang suka atau menolak? Suka. Kalau kita ingin bekerja sama, apakah ingin bekerja sama dengan orang yang buruk tingkahnya atau yang baik tingkahnya? Baik tingkahnya. Maka selama kita berpedoman kepada prinsip-prinsip yang umum, gitu. Prinsip-prinsip yang umum, maka prinsip itu akan diterima oleh semua kalangan. Kecuali ada prinsip yang menurut dia, menurut saya daging ayam prinsip yang paling enak. Misalnya ya, itu individual namanya prinsipnya. Kata yang lain, enggak, yang enak daging burung. Enggak, daging kambing yang paling enak. Ketika berbenturan dengan prinsip-prinsip seperti itu, kita menjadi egois. Nah, kalau sudah menjadi egois, kita akan berbenturan, akan beririsan. Jadi jangan sampai sifat ego itu mempengaruhi dalam hubungan komunikasi kita dengan orang lain. Ego itu yang menjadikan orang merasa bahwa dirinya paling lebih tinggi atau saya merasa lebih rendah. Itu gara-gara sifat ego. Tetapi manusia memang ada ego. Ya, manusia itu memang standarnya ada ego. Kalau dia nggak punya ego, nggak mau menunjukkan eksistensi dirinya. Ya, karena dia punya ego, maka mengeksistensi diri. Saya harus menunjukkan apresiasi saya. Saya harus menunjukkan siapa diri saya. Itu karena sifat naluri, sifat alami diberikan kemampuan ego. Tetapi ketika kita cenderung kepada egonya, maka yang muncul kita tidak menghargai orang lain. Dalam egonya itulah kemudian kita mencoba bagaimana tiga hal. Yang pertama, bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang lain. Mengertilah terlebih dahulu, baru kita dimengerti. Fahamilah terlebih dahulu, baru kita bisa difahami. Jangan sampai kita nggak mau ngerti, pokoknya pengen dimengerti. Saya nggak mau paham, yang penting saya mau dipahami. Itu ego. Itu nggak bisa diterima tuh. Yang kedua, kita punya toleran. Nah, toleran itu artinya ada batas ambang. Iya sih begitu, tapi nggak apa-apa lah, saya masih toleransi gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kita masih dalam bentuk nilai ambang batas penerimaan kita. Selama kita bisa punya toleransi, kita bisa menghargai, maka apapun prinsip-prinsip, selama prinsip itu dalam prinsip keumuman, kita pegang prinsipnya, maka saya jamin prinsip itu berlaku untuk yang lain juga. Dan yang lain tidak akan mungkin menolak, itu dia.
Sangat istimewa sekali. Jangan kemana-mana, kita break dulu sejenak untuk kemudian kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Mireng, Midang bareng Bang Ha. Jadi lebih baik.